Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dengan Teknik Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lingga pada materi Sistem Akresi. Adapun bagian konsep dari penelitian saya ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1. Adapun latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah permasalahan pendidikan. Salah satunya yaitu proses kegiatan belajar mengajar masih sangat monoton yang sering dilakukan oleh guru, sehingga guru seringkali menggunakan metode ceramah dalam penyampaian pengetahuannya kepada siswa. Hal ini membuat siswa tidak bisa membangun pengetahuannya sendiri dan tidak bisa menggali makna yang lebih dari pengetahuan yang telah diberikan oleh guru. Dan siswa cenderung tidak berpikir kritis dan menjadikan keterampilan berpikir kritis siswa menjadi sangat berkurang. Hal ini akan sangat berdampak pada hasil belajar siswa yang menjadi sangat beragam dan cenderung menjadi rendah. Melihat permasalahan ini, maka guru harus menggunakan model dan teknik pembelajaran yang tepat untuk menunjang proses keberhasilan pembelajaran. Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama, apakah ada pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dengan teknik Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lingga pada materi Sistem Akresi. Yang kedua, bagaimana respon siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lingga terhadap model pembelajaran Discovery Learning dengan teknik Mind Mapping pada materi Sistem Akresi. Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran Discovery Learning dengan teknik Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lingga pada materi Sistem Akresi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana respon siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Lingga terhadap model pembelajaran Discovery Learning dengan teknik Mind Mapping pada materi Sistem Akresi. Selanjutnya yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal saya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan penelitian bagi guru. Guru akan sangat mudah menggunakan metode dan juga teknik pembelajaran yang sangat bagus, yaitu Discovery Learning dan Mind Mapping. Yang kedua, bagi siswa, dengan penerapan metode pembelajaran Discovery Learning dan Mind Mapping, siswa akan memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dan memiliki rasa belajar yang sangat menyenangkan. Yang ketiga, bagi sekolah, sekolah bisa menciptakan guru dengan bisa menerapkan berbagai metode pembelajaran yang menarik untuk siswa. Yang keempat, bagi peneliti, peneliti bisa lebih mengakses informasi terhadap metode dan juga teknik pembelajaran yang menarik untuk siswa. Nah, selanjutnya bab 2, landasan teori, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, belajar. Belajar merupakan suatu proses yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada belajar kognitif, proses melibatkan perubahan dalam aspek kemampuan berpikir. Sedangkan pada aspek afektif mengakibatkan perubahan dalam aspek kemampuan merasakan, dan pada aspek psikomotorik melibatkan hasil kepada siswa berupa keterampilan. Yang kedua, model Discovery Learning. Model Discovery Learning ini merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara maksimal untuk mengeluarkan seluruh kemampuan siswa dalam mencari, menyelidik dengan sistematis, kritis, dan logis, sehingga siswa dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Dikemukakan oleh Hanifah dan Suhana tahun 2012. Yang ketiga, Mind Mapping. Mind Mapping ini merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harafiah akan memetakan pemikiran-pemikiran kita. Dikemukakan oleh Guzan tahun 2013. Nah,
Selanjutnya, materi pada proposal saya ini yaitu materi sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah pengeluaran zat-zat yang tidak berguna yang berasal dari sisa metabolisme dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan udara. Organ dari sistem ekskresi itu terbagi menjadi 4, yaitu kulit, hati, ginjal, dan juga paru-paru. Ini merupakan contoh dari mind mapping. Selanjutnya yang kedua yaitu kerangka berpikir. Pada penelitian saya ini kerangka berpikirnya terjadi pertama yaitu dari hasil belajar siswa yang beragam dan cenderung rendah, sehingga peneliti ingin menerapkan pembelajaran model discovery learning dengan teknik mind mapping untuk mengatasi hasil belajar siswa yang cenderung rendah tersebut. Dari penerapan model pembelajaran ini diharapkan siswa akan aktif dalam proses pembelajaran dan siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri sehingga pembelajaran di kelas tersebut menjadi lebih bermakna dan didapatkan hasil belajar yang meningkat serta pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Pada proposal peneliti kali ini, hipotesis penelitiannya terdiri dari H0 dan juga HA. H0-nya yaitu tidak ada pengaruh penggunaan metode discovery learning dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem ekskresi kelas 11 di SMA Negeri 1 Lingga. Sedangkan HA-nya yaitu adanya pengaruh penggunaan metode discovery learning dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem ekskresi kelas 11 di SMA Negeri 1 Lingga. Nah, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga ditinjau dari penelitian yang relevan sebelumnya. Terdiri dari 5 penelitian, yaitu penelitian oleh Nabilah pada tahun 2021 dengan judul Efektivitas Strategi Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa materi sistem ekskresi yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif studi literatur. Yang kedua, penelitian Yuaripka dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Biologi melalui metode pembelajaran mind mapping materi jaringan dan organ hewan pada siswa kelas 11 IPA 1. Metode penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas. Dan yang ketiga oleh Dinata dan Mulyo pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Metode Mind Mapping terhadap Penguasaan Konsep dan Habit of Mind pada materi sistem ekskresi manusia dengan metode penelitian yaitu kuasi eksperimen. Yang keempat ada penelitian dari Salo pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Metode Discovery Learning terhadap keaktifan belajar siswa studi kuasi eksperimen kelas 7 SMP Negeri 6 Banda Aceh dengan metode penelitian yaitu kuasi eksperimen. Dan penelitian terakhir dari penelitian Sari dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning dengan teknik mind mapping terhadap hasil belajar siswa pada materi sel di SMA yang dilakukan dengan metode kuasi eksperimen. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bab 3. Adapun waktu dan tempat pada proposal saya kali ini yaitu penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 1 Lingga pada bulan Januari tahun 2022 dengan jenis dan pendekatan penelitian yaitu jenis penelitian saya adalah kuasi eksperimen dan pendekatannya yaitu kuantitatif dengan menggunakan desain eksperimen non-equivalent post-test, pre-test, dan post-test desain. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian saya terbagi menjadi yang pertama yaitu tahap rencana penelitian yang sudah disusun peneliti. Yang kedua tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan akan dilakukan di sekolah yang akan dituju. Dan yang ketiga tahap penyusunan laporan yang merupakan hasil dari penelitian yang akan saya lakukan. Nah, selanjutnya populasi dan sampel. Adapun populasi dan sampel pada penelitian saya kali ini yaitu populasinya seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lingga, sedangkan sampelnya yaitu kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Sampel ini saya ambil dengan menggunakan teknik sampling yaitu purpose sampling. Nah, instrumen penelitian pada penelitian saya yaitu terbagi menjadi 2 soal tes. Soal tes ini akan digunakan pada saat pre-test dan juga post-test. Masing-masing soal tes ini terdiri dari 20 butir soal. Yang kedua yaitu angket. Angket ini merupakan angket tertutup yang berisi 10 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada siswa tersebut. Nah, variabel penelitian pada penelitian saya kali ini terbagi menjadi 2 yaitu variabel independen atau variabel bebas
atau yang kita kenal dengan variabel X adalah pembelajaran dengan metode discovery learning dengan teknik mind mapping. Sedangkan variabel dependentnya atau variabel terikat atau yang dikenal dengan variabel Y adalah hasil belajar siswa tersebut. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dari yang pertama soal tes, yaitu soal pretest dan juga post-test. Yang kedua dari angket tertutup. Nah, selanjutnya hasil analisis data. Saya akan menggunakan Excel dan juga SPSS untuk mengolah nilai hasil belajar siswa tersebut. Yang kedua, saya akan menggunakan model skala Likert untuk hasil angket. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.